Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Duwila, NPM saya 18083027. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Luq, program studi pendidikan biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan dan tanda baca sebagai tugas bahasa Indonesia dan nilai MIT saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan lanjut kepada materi saya dengan judul ejaan yang disempurnakan dan tanda baca. Langsung saja kita masuk kepada poin pertama, yaitu A. Pengertian ejaan yang disempurnakan dan tanda baca. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian kata dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Sedangkan tata bahasa adalah simbol yang menghubungkan dengan fonem atau fakta dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk mewujudkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu-waktu saat kita sedang membaca. Kemudian, poin pertama atau poin ke-1 yaitu jenis tanda baca. Menurut Laman, tanda baca didefinisikan sebagai simbol yang berfungsi untuk memberi penekanan tertentu pada suatu tulisan, utamanya kalimat. Tanda baca sendiri begitu banyak jenisnya. Kali ini, ke semua jenis tanda baca tersebut akan dipaparkan secara khusus oleh saya sendiri. Adapun jenis-jenis tanda baca dalam bahasa Indonesia disebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanda baca apa saja yang harus kita perhatikan di dalam teks dan fungsinya saat kita mengubah makna sebuah teks dalam tulisan saat kita sedang membaca. Nah, ada poin-poin di sini. Saya langsung saja masuk kepada poin yang pertama, yaitu tanda titik. Nah, perlu teman-teman ketahui, jenis tanda baca yang pertama yaitu tanda titik, atau yang sering disimbolkan dengan simbol titik. Secara umum, kita mengetahui bahwa fungsi tanda baca ini adalah sebagai penutup dari suatu kalimat, terutama untuk kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan dan kalimat berita. Selain itu, tanda baca ini juga dapat digunakan pada penulisan gelar, singkatan, dan sejumlah angka tertentu. Contohnya, perhatikan contohnya yang saya paparkan di depan, yaitu ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta, titik. Ini adalah penggunaan tanda baca atau jenis tanda baca menggunakan kata titik. Contohnya seperti teman-teman lihat. Kemudian poin kedua, yaitu tanda koma. Tanda koma ini berfungsi untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat. Sama seperti tanda titik, koma juga bisa difungsikan untuk penulisan gelar, singkatan, dan juga angka-angka tertentu saja. Contohnya, bisa kalian perhatikan, ibu berbelanja keperluan masak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng, titik. Itu contoh kedua dari tanda koma. Lanjut, 3, tanda kurung. Tanda kurung ini merupakan tanda baca yang berfungsi untuk menandakan keterangan tambahan dari suatu kalimat. Contohnya, harta kekayaan meliputi dalam kurung A. logam mulia, dalam kurung B. properti, dalam kurung C. saham.
Itu contoh dari tanda kurung. Lanjut poin selanjutnya keempat, yaitu tanda petik tunggal. Jenis-jenis tanda baca selanjutnya adalah petik tunggal. Tanda baca ini berfungsi sebagai untuk menandai beberapa istilah tertentu yang terkandung dalam suatu kalimat. Contohnya, kau dengar bunyi nying nying nying, tadikah? Tanya Fahri kepada Adi. Itu adalah contoh tanda petik tunggal. Kemudian yang kelima, tanda petik dua. Berbeda dalam tanda petik tunggal, tanda petik dua merupakan tanda petik yang berfungsi untuk menandai pernyataan langsung dari suatu kalimat, langsung atau juga pada bagian percakapan dalam suatu makna atau drama. Contohnya, ayah, aku lapar, ucap Ratu. Itu adalah contoh dari tanda petik kedua. Selanjutnya poin keenam, tanda seru. Tanda baca seru merupakan tanda baca yang berfungsi sebagai penutup sekaligus penegas bagian kalimat imperatif atau kalimat perintah dan juga kalimat seruan. Contohnya, tolong matikan lampu di ruangan itu, tanda seru. Selanjut poin ketujuh, yaitu tanda tanya. Kembalikan dari tanda seru, tanda tanya merupakan tanda baca yang memperkuat kalimat interrogatif atau yang lazim disebut dengan kalimat tanya. Contohnya, bisa kalian perhatikan, apakah Devi sudah tahu kabar itu? Tanda tanya. Selanjutnya 8, tanda hubung. Seperti namanya, tanda hubung merupakan tanda baca yang fungsinya adalah untuk menghubungkan beberapa unsur tertentu dalam kata atau kalimat, seperti menghubungkan kata ulang dan sebagai penghubung kalimat dengan bagian kalimat yang terpaksa dipisahkan ke baris selanjutnya. Contohnya, kepada tahun. Tahun kita contohkan kepada angka, yaitu tanggal 19 bulan 8 tahun 1998. Itu adalah contoh dari tanda hubung. Selanjutnya poin ke-9, yaitu tanda pisah. Tanda pisah merupakan tanda baca yang berfungsi sebagai penanda adanya sisa kata atau kalimat dalam suatu kalimat utama. Contohnya, kesuksesan itu saya yakin akan tercapai, harus diperjuangkan oleh diri saya sendiri. Kemudian poin selanjutnya, poin 10, yaitu tanda titik 2. Tanda baca ini merupakan tanda baca yang berfungsi sebagai penutup suatu kalimat yang selanjutnya akan diikuti oleh sejumlah perincian dari kalimat tersebut. Kita persiapkan perlengkapan berkemah, yaitu tenda koma, ransel koma, jaket koma, dan pakaian tidur. Poin selanjutnya yaitu 11, tanda titik koma. Tanda baca ini berfungsi sebagai pemisah dari dua perincian dalam suatu kalimat. Tanda baca ini juga bisa dipakai sebagai pengganti kata dan. Contohnya, malam semakin larut, titik koma, tugasnya tak kunjung selesai. Poin selanjutnya yaitu 12, yaitu tanda elips. Tanda baca ini mempunyai fungsi sebagai penanda adanya bagian kalimat yang dipotong atau dihilangkan.
Tanda baca ini juga bisa dipakai untuk menandai bagian yang tidak selesai dalam suatu naskah atau dialog. Contohnya, titik. Aku juga tidak habis pikir dengan pekerjaan itu. Poin selanjutnya yaitu 13, tanda kurung, siku atau kurawal. Berbeda dengan tanda kurung biasa, tanda kurung ini fungsinya adalah penanda adanya bagian yang dikoreksi dari suatu kalimat. Contohnya, persamaan dari metode pengajaran itu, buka kurung, perbedaannya, buka kurung kurawal, lihat halaman 33 sampai 45, tutup kurung kurawal. Cukup signifikan kan? Itu memberikan output atau kurang lebih sama dengan tujuan awal. Selanjutnya poin ke-14 yaitu garis miring. Selain sebagai pengganti kata atau tanda baca, ini juga bisa dipakai dalam penulisan nomor surat, alamat, atau penanda periode tahun. Contohnya, bisa kalian perhatikan, pria atau wanita, itu adalah garis miring. Selanjutnya kita masuk kepada poin 2 yaitu fungsi tanda baca. Secara umum, fungsi tanda baca yaitu untuk menjaga keefektifan komunikasi. Setiap tanda baca dapat mengartikan apakah sebuah kalimat berbentuk kalimat tanya atau kalimat perintah ataupun kalimat deklaratif. Pemberian tanda baca yang salah dapat membuat arti kalimat menjadi berbeda dengan konsep maknanya. Itu kita harus berhati-hati dalam suatu pernyataan, pertanyaan, atau kalimat yang harus kita ungkapkan agar orang dapat mengerti makna dari pembicaraan kalimat kita tadi. Nah, fungsi penggunaan tanda baca ini sangat penting karena penggunaan yang tidak sesuai akan merubah makna bahasa yang akan kita ungkapkan. Tanda baca memiliki banyak jenis dan masing-masing jenis memiliki fungsi yang berbeda. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, ada 15 poin yang harus kita perhatikan di saat kita sedang membaca teks atau di saat kita sedang membaca. Selanjutnya poin B, poin besar yaitu poin B, yaitu pilihan kata atau disebut dengan diksi. 1. Pengertian diksi. Pengertian diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dan penyampaiannya sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, atau pilihan kata, dan lain-lain sebagainya, sehingga didapatkan efektif atau sesuai dengan yang diinginkan. Diksi menurut Harmurti, pengertian diksi adalah pilihan kata dan penjelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dengan mengarang. Sedangkan fungsi diksi membaca pada pengertian diksi di atas. Fungsi diksi ini adalah agar memilih kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tetap sehingga orang lain itu mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Misalnya dalam suatu cerita dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut atau menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu dan sebagainya, sehingga orang dapat memahaminya. Kemudian selanjutnya jenis-jenis diksi dan contohnya. Secara umum, diksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu
diksi berdasarkan maknanya, dan diksi berdasarkan leksikal. Berikut penjelasan diksi berdasarkan maknanya, yaitu A. Berdasarkan maknanya, poin pertama, 1 atau A, makna denotatif. Yang dimaksud dengan denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Berikut ini adalah contoh diksi bersamaan denotatif. Bisa kalian perhatikan. Ryan sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Kedua, Bobby adalah seseorang yang gemar membantu. Dia sukai banyak orang. Poin selanjutnya yaitu B. Makna konotatif. Konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Berikut ini adalah contoh dengan makna konotatif. Yang pertama, contoh, Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan contoh yang kedua, Hani adalah seorang kutu buku. Itu sebenarnya ia banyak tahu tentang berbagai hal. Itu adalah makna denotatif dari diksi dan contoh keduanya tadi. Semoga kalian dapat mengerti. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya menjelaskan tentang poin-poin penting tadi yang saya jelaskan. Saya anggap teman-teman semua bisa mengerti atau pahami mengenai tentang ejaan yang disempurnakan dan tanda baca yang harus perlu teman-teman perhatikan dalam membaca naskah atau teks yang akan teman-teman paparkan nanti. Semoga penjelasan saya kali ini dapat bermanfaat. Ini juga merupakan salah satu tugas MIT saya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.